Hai, ketemu lagi sama aku Nendya Anandia. Kali ini di hadapan aku udah ada satu paket yang barusan banget aku terima. Dan ini adalah pesanan yang aku tunggu-tunggu banget dari kemarin, gengs. Finally. Dan sesuai dengan judulnya, kalian pasti udah tahu kalau ini isinya adalah tanaman hidup. Dan aku super deg-degan nih karena ini adalah pertama kalinya aku order tanaman hidup secara online. Sebenarnya di kotaku juga ada toko-toko yang ngejual tanaman hidup kayak yang aku pesen ini. Cuman karena sikonnya sekarang kita dianjurkan untuk di rumah aja gitu ya. Jadi yaudah kita belanja tanaman hidupnya juga dari rumah aja, yaitu secara online. Dan by the way ini aku pesennya di Lazada karena kemarin kan Lazada lagi ulang tahun kan. Terus dia banyak banget voucher belanjanya gitu. Dan sampai sekarang pun masih banyak banget voucher-voucher belanja yang bisa kamu dapetin kalau kamu belanja di Lazada, gengs. Jadi kalau misalkan kamu mau belanja dari rumah, jangan lupa untuk belanja di Lazada aja ya. Aku udah gak sabar banget ini, jadi langsung aja aku bakal unboxing. Jujur dari kemarin tuh aku penasaran banget gimana caranya orang itu packing tanaman hidup buat dikirim ke luar pulau. Karena ini kan kebetulan aku ordernya dari mana ya, Bogor kalau nggak salah, dan dikirim ke Kalimantan. Aku tuh deg-degan juga, kira-kira ini tanamannya masih sehat atau enggak. Kalau misalkan tanamannya sampai mati, kayaknya fix deh aku bakal sedih banget. Soalnya kayak merasa bersalah gitu nggak sih? Udah order tanaman makhluk hidup gitu ya secara online, terus kayak bikin dia sakit gitu selama di perjalanan. Oh, by the way, pengirimannya itu sekitar 3 hari. Jadi ini adalah hari keempatnya dia di dalam kardus. Ini motongnya aku hati-hati banget sih, soalnya takut terkena bungkusan di dalamnya gitu. Nah, akhirnya ini dia tampilan full isinya. Jadi dia tuh dilapisin sama koran-koran kayak gini. By the way, aku pesennya di satu seller ya, makanya cuma ada satu paket ini doang. Tapi isinya tuh ada 3 tanaman. Tuh, 1. Aku takut. 2, 3. Wow, saya takut. Ini agak lembab gitu korannya. Oke, sekarang aku bakal langsung buka koran yang pertama dulu. Yang mana ya? Yang ini aja kali ya, yang udah kelihatan bonggolnya diplastikin ini. Jadi aku bakal buka yang ini. Ini tanaman yang mana ya? Oh, gimana sih? Aku takut. Buka ininya dulu kali ya. Buka plasternya dulu. Oke. Ini tanaman namanya peace lily. Dan aku belinya harganya bentar. Aku tuh suka lupaan deh kalau soal harga, men. Nah, peace lily ini harganya cuma Rp7.920, ya 8.000 lah ya gitu. Ini nanti kalau berkembang bakal cantik banget, bunganya warna putih kayak gitu. Dan ini kondisinya masih ijo-ijo, cuman agak kotor aja tuh di bagian belakang sininya tuh ada tanah-tanahnya gitu. Aku bakal langsung buka bonggolnya ya. Bismillah. Dia diplastikin plastik hitam lagi macam ini. Oke. Jadi bagian akarnya itu dikasih kayak sekam gitu. Terus ini kayak dibasahin ya supaya dianya masih bisa bertahan di pengiriman. Oke, sekarang kita sisihin dulu peace lily-nya. Dan kita unboxing lagi tanaman yang kedua. Aku bakal unboxing yang ini. Yang ini bisa ditarik cuy. Bismillah. Aku takut kalau daunnya lepas. Enggak. Cantiknya.
Ini namanya adalah sirih gading, tapi jenisnya yang enjoy kalau nggak salah. Jadi dia itu ada warna putihnya sama warna hijaunya juga. Ada tunasnya lagi, momen. Mari kita buka dulu ini bonggolnya. Ini masih sama, bagian akarnya dilapisin sama sekam dan juga sama tanah gitu. Lanjut kita unboxing yang terakhir ya. Ini yang terakhir itu, aku ordernya masih sama. Dia sirih gading juga, cuman beda jenis. Aku seneng banget sih warnanya, ini seger gitu ya. Ini namanya sirih gading juga, cuman jenisnya ini yang lemon kuning kalau nggak salah, atau kuning lemon ya. Jadi warnanya itu hijau kekuningan seperti ini. Nah sekarang aku mau jelasin ke kalian kenapa aku akhirnya milih untuk beli Peace Lily sama sirih gading. Kenapa kok bukan yang lain gitu ya? Karena dua tanaman ini tuh adalah tanaman yang mudah banget untuk dirawat. Jadi pemula seperti aku nih yang baru mau belajar gimana caranya merawat tanaman, ini dua tanaman ini tuh cocok banget buat aku. Udah gitu aku tuh rencananya mau naruh dua tanaman ini di indoor, jadi kayak di dalam ruangan, entah di kamar atau di ruang tamu atau di dapur, pokoknya di dalam ruangan gitu. Nah dua tanaman ini juga cocok banget karena mereka ini tipe tanaman yang nggak memerlukan banyak sinar matahari langsung. Udah gitu media penanamannya tuh juga ada dua, kalian bisa tanam di tanah atau di air juga bisa. Dan aku sih lebih prefer untuk nanam mereka di media air, soalnya kalau misalkan di media tanah aku takut lupa untuk nyiram pertama, terus aku takut kalau misalkan ngasih airnya terlalu dikit gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan di media air aku tuh bisa ngelihat sekalian kondisi akarnya itu masih sehat atau ternyata kurang sehat kayak gitu. Kalau misalkan di tanah kan kita nggak tahu, harus dibongkar segala macam, itu ribet. Sebelum aku beli tanaman ini, aku tuh udah browsing dulu gimana cara ngerawatnya, gimana cara memulai untuk menanamnya di media air gitu-gitu gengs. Jadi biar nggak salah langkah, ini aku keluarin dulu semuanya karena kita harus ngebersihin akarnya dulu dari sekam dan tanah ini. Bismillah. Tuh, dia harus dibuka dulu kayak gini. Kalau udah disingkirin tanah dan sekamnya yang ukuran besar-besar, nanti tinggal dicuci. Nah, si sirih gading yang warna kuning lemon ini ternyata ada dua bagian. Sekarang yang Peace Lily. Ini akarnya kayak menggumpal gitu loh. Tuh, kelihatan nggak ya? Jadi harus benar-benar pelan-pelan. Agak lebih susah sih. Oke. Bismillah. Belajar menanam kayak gini tuh banyak banget manfaatnya sebenarnya untuk mental kita sendiri. Yang pertama, bagus banget untuk melatih kesabaran kita. Terus bikin kita lebih tenang karena kita kayak happy juga kan ngelihat yang hijau-hijau. Oke, ini bakal langsung aja aku masukin ke baskom. Nah, yang di baskom ini bakal aku kasih air. Tadi aku udah nyiapin air juga sih. Nanti aku bakal terusin di tempat lain ya untuk nyucinya karena nggak mungkin di sini gitu. Nah, si akar-akar ini harus dimandiin sampai warnanya itu lebih cerah. Ini masih harus terus dibilas. Maaf gengs, agak tampak tidak profesional. Yang si Peace Lily ini harus dimandiin sampai daun-daunnya ya, karena bagian belakangnya ini juga rada kotor sama tanah gitu. Pokoknya ini semua nanti harus dicuci terus sampai air bilasannya itu jernih gitu loh. Jadi bener-bener bersih gitu ya si tanamannya. Baru kita proses ke proses selanjutnya. Nah ini bakal aku bilas ulang lagi sampai airnya jadi bersih.
So ini dia tanamannya udah aku cuci sampai bersih. Bagian daunnya tadi udah aku cuci juga, depan sama belakangnya udah bersih banget. Terus akarnya juga udah, nih kalian bisa lihat sendiri ya, airnya udah jernih, nggak coklat kayak yang tadi. Terus untuk tanaman lilinya, ini hasilnya setelah dibersihkan, akarnya jadi putih seperti ini ya. Terus kalau yang sirih gading, ini akarnya rada coklat, kayaknya sih karena tanamannya agak kurang sehat, karena tadi waktu nyuci aku sempat lihat ada batangnya yang coklat juga warnanya. Oke, setelah tanamannya udah dicuci bersih, saatnya kita masukin ke dalam vas bunga. Tapi kebetulan vas bunga aku lagi nggak ada yang kosong nih, jadi aku bakal manfaatin apa yang ada aja di rumah ya. Dan di sini aku udah nyediain kemasan wafer yang udah nggak kepake, terus ada kemasan obat herbal yang udah habis juga isinya. Terus yang terakhir aku udah nyiapin cangkir teh yang udah nggak kepake. Nah, untuk kemasan wafer sama kemasan obat herbal ini, labelnya sebelumnya udah aku bersihkan. Caranya gampang banget, kalian tinggal rendam kemasannya ini di dalam air hangat. Ingat ya, air hangat bukan air panas, karena kalau air panas itu bakal ngelonyoh gitu ya, karena ini kan dari plastik. Jadi air hangat aja itu udah cukup banget. Didiamin sekitar 10 menitan, kalian bisa kopek itu labelnya dengan nyaman. Bakal aku isi air dulu. Ini airnya air bersih. Kurang. Bentar. Kemasan dan cangkirnya udah aku isi sama air bersih. Sekarang saatnya kita masukin. Tapi sebelum itu, kalau nggak salah, akarnya ini yang panjang ini harus dipotong dulu. Jadi seperti ini setelah aku potong, dan kalian gak perlu khawatir karena nanti dia bakal tumbuh lagi akar-akar yang baru dan akar-akar yang lebih sehat. Sekarang aku bakal langsung masukin ke dalam kemasan yang paling besar. Dan ini aku sisain akar angin yang masih sehat aja. Akar anginnya harus kenain air ya. Terus bagian yang lain kita pilihin lagi. Oke. So ini dia tanaman yang udah aku order online di Lazada, dan sekarang udah siap banget nih untuk dirawat. Nah, overall aku sih puas banget sama pesanan aku kali ini. Bener-bener sesuatu yang beda, sesuatu yang gak pernah aku sangka bakal aku order online gitu ya. Alhamdulillah sehat juga sampai di rumah, gak ada daun yang coklat gitu. Oh ya, walaupun ini si sirih gadingnya tadi ada batang yang kecoklatan gitu, tapi masih bisa diselamatin. Nah, buat kamu yang pengen beli tanaman yang sama kayak aku ini, kamu bisa langsung cek link di description box. Nanti aku bakal taruh link pembelian aku di sana, jadi kamu tinggal klik dan bisa langsung beli aja deh. Oke, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini aja. Aku mau ngucapin makasih banyak juga buat kalian yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat ya, dan semoga bisa jadi referensi kamu juga. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!